Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kami, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Batu Sangkar, akan menampilkan dan menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam integratif tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Video ini dibuat untuk ujian akhir semester Sejarah Kebudayaan Islam Integratif dengan dosen pengampu Ibu Sylvia Susrizal, SPDI MA. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan sebanyak 5 orang, yang mana kami bekerja sama dalam menyelesaikan video ini, yang mana terdiri dari Baiklah, untuk kali ini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Dan yang ketiga, perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Dan yang keempat, peran umat Islam pada pasca kemerdekaan. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Rocky Ananda. Kepada Rocky, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Ananda, NIM 1830101069. Baik, saya akan mempresentasikan tentang peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, peran umat Islam pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, sebelum negara asing masuk ke negara Indonesia, Islam sudah mengakar dalam hati bangsa Indonesia. Nah, dalam Islam kita diajarkan untuk berprasangka baik terhadap bangsa lain atau orang lain. Maka dari hal tersebut, hingga akhirnya bangsa asing bisa masuk dengan mudah ke negara Indonesia. Nah, karena kebaikan bangsa Indonesia yang dulunya bangsa Eropa hanya berniat berdagang ke negara Indonesia, pada akhirnya ingin menjadikan negara Indonesia ini sebagai negarahan jajahannya. Nah, bagaimanakah tanggapan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam? Ruhul Islam merupakan faktor terpenting dalam membangkitkan semangat melawan penjajah. Buya Hamka pernah berkata, kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal kepada kemerdekaan jiwa. Nah, Ruhul Islam inilah merupakan kemerdekaan jiwa yang tertanam dalam bangsa Indonesia. Di antaranya, pertama, jihad fisabilillah, hidup atau mati dalam membasmi para penjajah. Yang kedua, izin berperang dari Allah. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 39 dinyatakan bahwasanya Allah telah mengizinkan bagi orang yang diperangi untuk berperang. Yang ketiga yaitu simbol Begrichpen, yaitu kalimat takbir yang selalu berkumandang dalam pergerakan membasmi para penjajah. Yang keempat yaitu Qubul Waton Minal Iman, cinta tanah air. Tanpa cinta, kemerdekaan hanya laut hampa, langit tak punya cakrawala. Nah, dengan inilah rasa cinta membuat bangsa Indonesia
ingin mempertahankan negara yang asli ini. Nah, apalagi ketika para penjajah ingin berusaha menyebarkan agama Nasrani kepada bangsa Indonesia yang mayoritas merupakan negara Islam. Dan pada saat itulah Ruhul Islam terus menggebu-gebu untuk menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia untuk membasmi para penjajah. Yang kedua, pada masa kemerdekaan, dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, tidak disangsikan lagi, dipungkiri lagi bahwa peran umat Islam, khususnya para ulama, sangat berperan terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Sebab mengapa? Para ulama terus mendesak para tokoh-tokoh nasionalis Soekarno untuk mendirikan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang lebih jelasnya dengan ketika dibentuknya panitia kecil atau disebut juga dengan panitia 9 yang tujuannya adalah didirikannya negara Indonesia. Pada akhirnya melahirkan Piagam Jakarta yang sekarang kita kenal dengan dasar negara kita, Pancasila. Namun isi Piagam Jakarta ini diubah karena kebutuhan bangsa Indonesia dari kewajiban, sila pertamanya, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hingga akhirnya proklamasi kemerdekaan diumumkan pada 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan 19 Ramadan 1364 Hijriah. Di saat inilah nampak bahwasanya peran umat Islam sangatlah besar. Di antaranya, yang pertama, sumber proklamasi merupakan hasil Piagam Jakarta atau yang pemikirannya dari tokoh-tokoh Islam. Yang kedua yaitu pada saat proklamasi kemerdekaan dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam. Yang ketiga, ditunjuknya pada tanggal satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, ditunjuknya presiden, wakil presiden, dan ketua KNIP yang merupakan dari tokoh-tokoh Islam. Dari hal tersebut dapat kita pelajari bahwasanya peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan Indonesia sangatlah banyak, begitu berat dan sangat penting. Dan mungkin itu dari penyampaian saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian materi dari Nisa Andriana. Kepada Nisa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu poin B. Poin B di sini adalah perjuangan umat Islam pada penjajahan. Di sini ada beberapa tokoh yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga dari Kesultanan Jogja. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang ibu yang bernama R.A. Mangkarawati yang merupakan keturunan Kiai Agung Prambanan, ulama yang sangat disegani pada masa penambahan Senapati, mendirikan kerajaan Mataram. Jadi Pangeran Diponegoro ini merupakan putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III dan juga merupakan raja ketiga dari Kesultanan Jogja. Yang selanjutnya yaitu semasa kecilnya Pangeran Diponegoro ini bernama Bandara Raden Mas Antawirya. Sejak kecil beliau sudah dididik untuk
sudah dididik oleh neneknya, Kanjeng Ratu Ageng di Tegarrejo. Terkenal sebagai orang yang amat soleh. Beliau selalu berusaha memperdalam soal agama untuk memperkuatkan imannya. Nah, jadi Pangeran Diponegoro ini dari kecil sudah tinggal sudah diasuh oleh neneknya, tidak bersama ibunya. Nah, kemudian beliau dididik oleh neneknya sebagai seorang yang sangat soleh. Beliau tidak mementingkan keduniaan dan selalu mengingat kepentingan umum. Nah, walaupun Pangeran Diponegoro ini keturunan sultan, tetapi beliau tidak ingin hidup seperti kerajaan. Beliau hanya ingin hidup di masyarakat saja, hidup seperti masyarakat umum biasa. Nah, selanjutnya Pangeran Diponegoro ini lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegarrejo, tempat tinggal eyang buyutnya. Nah, dan ketika itu Pangeran Diponegoro merupakan salah satu anggota perwakilan yang mendampingi Sultan Hamengkubuwono V yang baru berusia 3 tahun. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro berawal ketika Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro, Pangeran Diponegoro di desa Tegarrejo. Nah, dalam pertempuran pada tahun 1825 sampai 1826, kemenangan ada di puncak Pangeran Diponegoro. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, semangat perang pasukan Diponegoro masih tinggi. Yang kedua, siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi. Dan yang terakhir adalah sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka Perang Padri. Nah, oleh sebab itu Pangeran Diponegoro bisa memenangkan beberapa penjajahan atau pertempuran. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada tokoh yang kedua, yaitu Tengku Umar. Nah, Tengku Umar ini merupakan pahlawan yang berasal dari Aceh. Nah, Tengku Umar ini lahir di kota Maulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Adalah anak seorang belang bernama Tengku Ahmad dengan adik perempuan Raja Maulabeh. Umar mempunyai 2 saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nenek moyang Umar adalah Datuk Mahfudun Sati, berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Nah, Tengku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Tengku Umar berpura-pura untuk menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Tengku Umar pada tahun 1883. Nah, kemudian pada tahun 1884, kapal Inggris terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandra oleh Raja Teunon. Tengku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut. Tengku Umar menyatakan bahwa merebut kembali kapal tersebut dengan syarat diberi logistik dan senjata yang banyak sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian Tengku Umar berangkat dengan kapal yang bernama Bencoolen ke Aceh Barat, membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglima. Nah, itulah sejarah
dari dua tokoh yang sangat berperan dalam memperjuangkan umat Islam dalam masa penjajahan. Nah, jadi itulah dua tokoh yang sangat utama yang telah memperjuangkan perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, penyampaian materi dari Adelia Rahmadani Fitri. Kepada Adelia, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pada poin C, yaitu perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Yang pertama, kondisi real umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Pasca pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia mengalami kesulitan ekonomi yang sangat kompleks, misalnya inflasi tinggi, rendahnya infrastruktur, hutang negara meningkat, defisit anggaran, dan rendahnya investasi dan lain-lain sebagainya. Yang poin kedua yaitu upaya-upaya mencapai kemerdekaan umat Islam Indonesia pada peranan menentukan dalam dinamika perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi pada poin pertama ini yaitu kondisi real umat Islam pada masa kebangkitan nasional, yaitu langkah-langkahnya dapat diambil pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ekonomi pasca pengakuan kedaulatan, antara lain gerakan bintang, kebijakan investasi, dan lain-lain. Di bidang politik sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang 1950, maka Indonesia menerapkan demokrasi liberal dengan sistem kabinet yang memengaruhi pada masa demokrasi liberal, antara lain kabinet Nestrik, Wilopo, dan sebagainya. Jadi yang pada poin kedua yaitu upaya-upaya mencapai kemerdekaan. Yang pertama, perjuangan kerajaan-kerajaan Islam melawan liberal. Yang kedua yaitu perjuangan rakyat dipimpin oleh para ulama. Yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, penyampaian materi dari Maini Asara. Kepada Maini Asara, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu peran umat Islam pada masa kemerdekaan. Umat Islam kemudian menggantikan perjuangannya melawan penjajahan dengan strategi ataupun jalan mendirikan sebuah organisasi, yang mana organisasi ini terdapat ada 6 organisasi. Yang pertama yaitu Serikat Dagang Islam, yang mana Serikat Dagang Islam ini berdiri pada tahun 1905 yang didirikan oleh Haji Saman Hudi, yang mana perkumpulan ini dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia dalam segi perniagaan atau perdagangan. Yang kedua yaitu Jamiatul Khair, yang mana didirikan pada tahun 1905 di Jakarta, yang mana pergerakan ini yang pertama di Pulau Jawa, yang mana anggotanya kebanyakan dari keturunan Arab. Yang ketiga yaitu Al-Irsyad, berdiri pada tahun 1914 Masehi oleh para pedagang dan keturunan Arab. Salah satu contohnya yaitu Syekh Ahmad Sorkali. Yang keempat adalah Perserikatan Ulama Gerakan Modernis Islam, didirikan pada tahun 1911 Masehi oleh Abdul Halim, yang mana ini berpusat di Majalengka, Jawa Barat. Namun organisasi ini baru diakui oleh Belanda yaitu pada tahun 1917, yang mana bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Yang kelima yaitu Muhammadiyah, yaitu didirikan di Yogyakarta tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana itu bertepatan tanggal 8 Zulhijjah 1330. Yang
yang mana Muhammadiyah bukan merupakan partai politik, tetapi gerakan Islam yang bergerak dalam bidang sosial maupun pendidikan. Kemudian yang keenam yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, yang mana didirikan di bulan Januari tahun 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang bertujuan untuk membangkitkan semangat para ulama Indonesia dengan cara meningkatkan dakwah dan pendidikan, karena saat itu Belanda melarang umat Islam mendirikan sekolah yang bernafaskan Islam seperti pesantren, ya kan. Sebelum memasuki era pergerakan nasional, pihak kolonial mencoba politik kemakmuran dan balas budi. Muncullah politik etische oleh Van Deventer, politik asosiasi oleh Snoek-Hartronje, dan politik deislamisasi oleh Christian. Politik itu humanis untuk kesejahteraan rakyat, namun karena landasannya tetap kolonialisme, maka jadinya tetap eksploitatif dan menindas rakyat, khususnya politik deislamisasi, yang mana sangat merugikan umat Islam. Hal ini dikarenakan yaitu ada 5 alasan. Yang pertama yaitu memecah umat Islam jadi dua kotomi abangan dan putihan. Yang kedua yaitu membenturkan ulama dengan pemuka adat. Yang ketiga yaitu memperbanyak sekolah untuk mendidik anak-anak umat Islam agar terpisah dari kepercayaan pada agama Islam. Yang keempat yaitu menindas segenap pergerakan politik yang berdasar Islam. Yang kelima yaitu membuat masjid dan memberangkatkan haji gratis untuk meredam gerakan Islam. Itulah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian materi dari 4 pemateri tadi. Nah, baiklah. Jadi kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu sebelum Belanda masuk ke Indonesia, sebagian besar masyarakat Nusantara telah memeluk agama Islam yang ajarannya penuh kedamaian, saling menghormati dan tidak bersikap buruk sangka terhadap bangsa asing. Semula bangsa asing seperti Portugis dan Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, niat itu berubah menjadi keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai koloni di bawah kekuasaan. Pada tahun 1527 Masehi, Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Pada tanggal 10 Februari 1869 Masehi di Coude Lombok, Tengku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tengsi Maulabuh. Namun, rencana ini terdengar oleh Belanda. Jenderal Van Heert memerintahkan Letnan Verburg untuk memimpin pasukannya berpatroli ke arah barat dengan menyusuri pantai serta melakukan perjagaan di Suang Ujung Kula. Pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, juga dihadiri oleh tokoh-tokoh umat Islam. Masih dalam suasana proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI memilih Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden. Dalam sidang tersebut juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP dengan Mr. Kasman Sigodimejo sebagai ketuanya. Jadi, umat Islam mempunyai peranan yang sangat besar dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, itulah kesimpulan
materi pada hari ini. Untuk lebih memahami dan lebih mengerti lagi dari materi hari ini, silahkan Ananda mengerjakan evaluasi materi pada hari ini. Silahkan dikerjakan. Di sini sudah tertera ada 5 pertanyaan. Silahkan dijawab pada chat kolom di bawah ini. Nah, soal yang pertama yaitu bagaimana perkembangan Islam pasca kemerdekaan. Yang kedua, apa saja bentuk organisasi yang dibuat pada pasca kemerdekaan? Yang ketiga, seperti apa perbandingan Islam sebelum dan setelah pasca kemerdekaan? Dan yang keempat, kemajuan apa saja yang terjadi pasca kemerdekaan? Dan yang kelima, siapa saja yang berperan penting dalam perkembangan setiap organisasi pasca kemerdekaan? Nah, itulah 5 soal yang 5 soal. Silakan Ananda semua jawab pada chat kolom di bawah ini. Baiklah, hanya itulah materi pada hari ini. Saya sendiri sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dari diri saya sendiri maupun dari penyampaian materi dari teman-teman saya. Nah, hanya itulah. Baiklah, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.